mungkin bidang-bidang yang lain dapat membantu di dalam mencapai itu. Oke. Dan kita melihatnya di dalam sesuatu yang scalable, sesuatu yang dapat eh, kita scale, kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, skala kita yang terjadi. Nah, apa sih orchestrating data ini? Kita lihat bahwa to design or organize something like a plan or a project di situ ya. Jadi kita lihat misalkan di sini kita inginkan ada eh, di dalam lingkungan misalkan bagaimana di lingkungan itu biofisik bisa ada safety terhadap water soil dan juga kita lihat di situ beberapa hal misalkan ya di dalam proyek-proyek misalkan di dalam medical biofisik ada radiologi, kita lihat ada simulation, safety radiasi, juga pengukuran instrumentation dari instrumentation biofisik. Nah, namun tetap aja bahwa di situ kita juga tetap harus ada fundamental dari teoretikal termasuk mekanisme, model dan yang di situ nantinya akan mendukung pada target-target yang ada di dalam proyek-proyek atau eh, apa ya di dalam penelitian dan juga nantinya di dalam target kita karena kita juga punya target karena kita university di situ ada target keempat yang mestinya kan good education ya good education adalah visi empat visi tetap kita nyatakan bahwa university kita gitu ya program studi jurusan dan sampai dengan namanya teman-teman kita itu ya bertanggung jawab juga terhadap target-target yang ada di dalam SDG tadi sesuai dengan skala yang kita misalkan punya yang kemudian dukungan terhadap food misalnya pupuk, fertilizer atau tambahan-tambahan material misalkan ada di situ tambahan-tambahan yang lain yang mampu nanti dalam mendukung perjalanan di dalam kita mencapai ketahanan pangan, termasuk material-material di dalam energi. Karena fisik itu terkait dengan material energi di situ kita sudah tahu dari awal bahwa itu adalah hal yang sangat penting dalam pembelajaran fisika. Nah, ada hal yang sangat penting yang di situ tidak bisa kita lupakan yang disebut sebagai system thinking. Nah, sistem thinking itu berkaitan dengan bagaimana kita mengelola pikiran kita, bagaimana kita melakukan, bagaimana itu termasuk di dalam moral kita, di dalam kita melakukan sesuatu ataupun kita merasa bertanggung jawab terhadap target atau salah satu pun nggak apa-apa gitu ya, target-target di dalam Sustainable Development Goal tadi. Nah, sistem thinking itu terkait dengan beberapa hal, misalnya bagi kita memandang suatu organisme terhadap human being, terhadap sustainability, terhadap apa yang kita sangat penting di dalam fisika, salah satunya yaitu konsep-konsep efisiensi, kemudian ekonomi, dan tambahannya di dalam biofisika itu kita punya ya namanya scanning atau sesuatu apa ya pemandangan yang apa penting itu untuk menambah pikiran kita karena di biofisik itu ada sesuatu yang ditargetkan yaitu joy, bahagiaan, happiness, kesenangan, kemudian kita juga mampu beradaptasi dan resiliensi. Nah, di sana ada hal lain yang sangat penting barangkali yang dapat kita lakukan oleh semua orang, yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan tanaman-tanaman, misalnya di dalam plan biodiversity, adaptasi, dan resiliensi. Nah, ini adalah salah satu contoh di dalam orchestrating gitu ya, bagaimana kita apa namanya, merancang gitu ya, merancang, mengorganisasi. Ini uh, proyek-proyek yang ini yang saya apa namanya ya saya tata sedemikian gitu ya sehingga
seperti suatu orkestra gitu ya. Kalau di sini kan ada misalkan ada biola, ada biola juga, ini ada biola juga ya, violin. Di sini yang mungkin yang di sini kan kalau kita lihat di dalam orkestra itu ada beberapa misalkan oh ditata sedemikian ya, misalkan di sini dikaitkan yang di sini dengan di sini yang terkait dengan string misalkan gitu ya. Kemudian yang di sini dengan di sini ini ada drum, kemudian ini mungkin apa ya tamborin dan sebagainya yang bisa kita apa namanya kita gabungkan gitu membuat sesuatu yang harmonis. Nah, karena orkestra itu kan tidak seperti ketika saya menyanyi sendiri, ting, ting, gitu ya, memainkan musik sendiri. Berarti di sini kita punya yang lain, dan itulah berarti di sini kita punya yang namanya eh, apa kerjasama. Di dalam kerjasama networking di situ kita akan target kita yaitu target di SDGs 17. Nah, kita menatanya sedemikian gitu sehingga nanti bisa kita lihat dan semuanya menjadi harmonis gitu ya seperti suatu orkestra yang bisa kita nikmati dengan nikmat gitu ya. Eh, kita apa namanya semuanya mampu gitu dilakukan dengan sesuatu yang harmonis. Misalkan di sini kalau kita tata, oh di sini yang di sini kita ada first model simulation, ini ada second model, dan kemudian yang di sini kita ada pengukuran langsung, kemudian kita tata lagi yang di sini plant diversity, yang di sini kita tata, oh ini medicinal fish plant kita tata, di sini adalah kita tata untuk plant diversity karena ingat bahwa target kita tadi kita ada setting dari sustainable future yang harus ditata. Berarti di sini ada yang penataan kita terhadap bagaimana kita bisa tanaman-tanaman tadi tidak ekstrim, tidak hilang. Kemudian di mana kita bisa mampu nantinya kita menciptakan suatu material biofisik yang dapat mendukung ekonomi, juga selain ekonomi dan juga jangan lupa bahwa kita tadi ada sosial yang nanti eh, penting ya penting bahwa di situ ada misal di dalam sosial target kita yang prosperity misalkan oh kesehatan terjamin, food safety-nya terjamin, kemudian kita punya makanan bergizi sehingga kita punya program eh, apa namanya makan bergizi gratis itu yang akan terus dilakukan dengan harga yang murah namun juga tetap bergizi gitu ya. Nah, di juga kita fundamentalnya kan nggak bisa hilang karena kenapa? Karena kita target kita yang keempat tadi SDG bahwa ada sesuatu good education yang harus kita dapat gitu ya. Sehingga di situ tetap apapun yang terjadi bahwa fundamental insight, fundamental biofisika itu tetap harus ada. Jadi kita menatanya sedemikian sehingga apa proyek-proyek kita di dalam biofisik nantinya yang itu bisa kita nikmati secara harmoni dan bisa terukur secara eh, ada skala yang bisa kita ukur. Jadi mungkin mau skala level rendah, medium ataupun skala-skala yang tinggi. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya kenapa insight kita perlu gitu ya. Mari kita lihat sejenak bagaimana biofisika dan kehidupan. Gitu ya. Kita lihat bahwa konsep fisika ya di awal gitu ya fisika muncul fisika, kemudian ada biologi, kemudian muncul biofisika. Namun biofisika ini bukan muncul dari sesuatu yang hanya digabungkan, diintegrasikan demikian, muncul kemudian dengan perkembangan-perkembangannya yang akhirnya timbul perkembangan baru yang membedakan eh, biofisika dengan apa namanya ilmu-ilmu yang lain yang berkembang sendiri. Dan itu kalau kita lihat bahwa di dalam apa perkembangan kita melihat bagaimana akhirnya biofisika saat ini bisa menjawab tantangan-tantangan kehidupan eh,
saat ini dan yang akan datang karena proses di dalam biofisika ini akan selalu baru gitu ya dengan mengikuti kondisi-kondisi dari perkembangan dan kita lihat konsep dan fenomena dalam fisika dan biologi itu tetap ada ya di sana konsep-konsep namun dengan perkembangan yang baru. Kemudian kita tetap juga pemahaman terhadap bagaimana living thing, kemudian juga irisan baru dalam biofisika yang dapat mendukung di dalam pengembangan pangan, kesehatan, kedokteran, pertanian, pangan, nutrisi, dan itu. Teknik dan metode yang dikembangkan, kemudian model tanaman, hewan, dan lingkungan, kemudian kondisi lingkungan, material, dan energi. Nah, kenapa di situ sangat penting tetap kita kembangkan di sana? Karena kita akan melihat bahwa kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, kenapa SDG itu tidak tercapai, salah satunya adalah kondisi-kondisi lingkungan, misalkan dengan adanya perubahan iklim. Nah, kita lihat bahwa dengan adanya perubahan perubahan iklim itu terjadi sesuatu seperti stres terjadi. Nah, sebenarnya apa sih gitu? Bagaimana sih stres dari lingkungan itu dapat mempengaruhi kehidupan eh, manusia dan tanaman gitu ya. Kemudian bagaimana organisme dapat bertahan terhadap lingkungan saat ini itu juga sesuatu yang sangat penting kita apa namanya kita perhatikan. Nah, termasuk juga kita kebalikannya kalau bagaimana stres lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, juga bagaimana tanaman dapat menahan stres lingkungan itu juga apa sesuatu yang penting, sesuatu yang hal yang perlu kita kita ketahui gitu ya. Kemudian bagaimana keduanya manusia dan tumbuhan itu terhadap lingkungan itu eh, hal yang juga sesuatu yang akhirnya berkembang juga. Nah, ada hal lain yang setelah itu, bagaimana tanaman mempertahankan hidupnya, bagaimana model-model matematika dapat menerangkan pada proses tersebut gitu. Terus akhirnya juga kita bertanya bagaimana manusia ke depannya gitu ketika terjadi stres, ketika terjadi kondisi perubahan iklim. Nah, setelah manusia kemudian kita lihat kembali bagaimana suatu diversitas tanaman dapat mempertahankan kehidupannya. Itu pertanyaan-pertanyaan tadi yang akhirnya juga apa namanya? Memberikan hubungan antara manusia, tanaman, dan lingkungan. Kalau kita lihat bahwa sesuatu yang kita lihat saat ini, misalkan contoh aja ya, itu ada namanya tanaman-tanaman dengan akar dalam, misalkan tanaman-tanaman akar dangkal, kemudian tanaman-tanaman yang lain. Nah, ini kan kita lihat bahwa mereka tumbuh dengan adanya air ya. Ini kita lihat dengan adanya kehidupan-kehidupan ini, bagaimana kemudian kita memprediksi bahwa tanaman-tanaman tadi dapat terus bertahan dengan kondisi-kondisi, misalnya kondisi air yang saat ini makin berkurang dan sebagainya. Nah, itu juga sesuatu yang akhirnya kita tanyakan kepada diri kita, kepada Anda, kepada saya sendiri juga, bahwa dapatkah kita memprediksi suatu dampak dari perubahan iklim pada tanaman, manusia, dan lingkungan? Kemudian siapa terhadap perubahan siklus nitrogen misalkan sebagai driver terhadap siklus nitrogen karena mungkin pengaruh dari kita itu memberikan pupuk yang banyak kemudian terjadi sesuatu perubahan siklus bagaimana dampak dari perubahan tersebut misalkan begitu itu contohnya saja. Nah, akhirnya kita sampai pada sesuatu yang bahwa penting sekali bahwa kita itu dengan target di dalam sustainability kita itu mampu beradaptasi dan eh, melakukan resiliensi. Bahkan aja eh, contoh kalau kita itu perlu beradaptasi resiliensi, apakah kita bertanya sendiri ya, apakah kita itu sudah mengenal salah satu tanaman gitu misalkan. Ada tanaman misalkan seperti ini ya, ini tanamannya bolong-bolong ini di makan apa namanya
eh, itu walang gitu ya, dimakan walang gitu ya. Nah, ternyata walang itu juga suka makan ini gitu ya. Akhirnya kita melihat apakah tanaman itu. Nah, kita ini apakah kangkung, apakah ini tanaman apa namanya ketela, rambat atau sweet potato gitu ya. Nah, dengan mengenal diversitas tanaman, kita itu akan mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Dan salah satu mengenalnya yaitu kita mendekatkan tanaman-tanaman di dalam lingkungan kita. Kemudian setelah kita tahu tanaman gitu ya, akhirnya akan ke pangan ya. Nah, kalau ke pangan, kemudian kita saat ini yang berkembang di defisit gitu ya, makanan gitu, makanan. Tapi bukan hanya sekedar makanan, tapi juga beverage, food and beverage. Food itu berarti makanan, beverage-nya itu berarti eh, minuman, not tapi bukan air gitu, minuman tapi not air itu namanya beverage. Nah, ini fisiknya keliru ya. Kedepannya bagaimana? Nah, ini ternyata kita perlu bahwa perubahan di dalam transformasi dari pangan di dalam biofisik gitu ya. Bahwa kita mengalihkan suatu dunia kepada pola makan sehat, lezat dan berkelanjutan. Jadi ada pola makan kita saat ini gitu ya. Kita beralih pada sesuatu pola makan sehat, lezat dan berkelanjutan. Nah, dengan adanya ini maka terbentuk sesuatu perasaan enjoy terhadap makanan yang kita makan gitu ya. Kemudian juga kita lihat bahwa kita perlu menata kembali prioritas sistem pangan untuk planet bumi dan penduduknya. Kita berkata di sini adalah pangan, ya, food. Nah, kita di sini berkata adalah sistem pangan. Jadi, pangan dan sistem pangan. Kalau pangan itu adalah makanan gitu ya, makanan, minuman, pangan ya, termasuk tanaman di sini. Kalau sistem pangan berarti sesuatu yang terkait dengan makanan terhadap food. Berarti di situ kalau sistem pangan itu isinya dari lapangan ya dari field dari sampai tadi tersaji di atas meja itu namanya sistem pangan. Terus di situ berarti juga di antaranya bagaimana kita menyimpan pangan, bagaimana kita mengolah pangan, bagaimana kita mengawetkan pangan. Nah, disitulah food biofisik saat ini sangat penting gitu ya, sangat penting untuk mendukungnya. Dan di situ bukan hanya biofisik, ternyata juga fisik ya. Misalkan perkembangan-perkembangan di dalam teknologi kita, di dalam pengawetan pangan dan sebagainya. Nah, itulah yang saat ini harus kita tata kembali. Seperti apa gitu prioritas sistem pangan kita. Karena kita nggak bisa lagi kita eh, apa namanya menggantungkan diri terhadap sistem pangan dunia, nggak bisa sudah. Karena ketika dunia terancam, dua negara, misalkan negara besar yang di situ sebagai negara-negara pendukung di Indonesia, misalkan di dalam pangan atau di dalam mendukung ketahanan pangan atau misalkan pupuk kayak gitu ya, pupuk, energi yang terganggu, maka sistem pangan kita akan terganggu juga. Dan itu tidak bohong-bohongan, itu terjadi beneran gitu ya. Dan dampaknya sangat besar bagi kita dengan penduduk yang sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat lagi, kemudian bagaimana kita memproduksi lebih banyak makanan yang tepat dari lebih sedikit sumber daya. Jadi dari sedikit sumber daya yang lebih sedikit, bagaimana kita mampu menciptakan pangan yang lebih. Kemudian bagaimana kita mengurangi kehilangan dan limbah pangan secara drastis. Nah, ini prinsip kita di fisika loh ya, prinsip kita di hukum kedua termodinamika itu efisiensi. Nah, di sini itu kita juga gimana kita mengurangi kehilangan dan limbah limbah pangan tadi gitu ya. Kemudian nah, ada lagi yang sangat penting juga bagaimana karena tadi kan targetnya tiga hal ya, tiga apa namanya, people, ya, profit, planet ya. Nah, ini kita juga harus ekonomi karena kalau kita hanya mementingkan lingkungan tanpa ekonomi, tidak akan berlangsung lama gitu ya. Jadi begitu. Nah, ini contohnya food biofisik kita me- ini misalkan kita lihat salah satu kita kembangkan. Misalkan di sini saya kembangkan
eh, apa tanaman kenikir ya, kenikir. Di sini tanaman kenikir kosmos ya, kosmos caudatus, bisa kosmos superius dan sebagainya ya. Nah, di situ kita kembangkan bagaimana kita mengkreasi. Nah, kreasi itu adalah sesuatu yang sangat tinggi di dalam makanan gitu ya, di dalam pangan. Kita mengkreasi makanan makan apa, misalkan kalau kita melihat, oh makanan yang bisa diterima gitu ya, sesuatu yang karena konsep kita terhadap pangan itu sesudah sesuatu yang mulai berbeda gitu ya. Dan kalau kita lihat eh, bagaimana, kenapa kita memilih misalkan diversitas tanaman, misalkan kenikir, karena ternyata tanaman kenikir itu mempunyai banyak manfaat yang sangat besar yang bisa kita kembangkan, yang nantinya juga bernilai ekonomi, juga bernilai eh, apa medicinal ya. Nah, setelah itu apa kita lihat, kita dapatkan misalkan bagaimana persepsi kita terhadap makanan gitu ya. Nah, persepsinya bisa kita uji misalkan. Ini contohnya misalkan setelah kita desain kita tanyakan kepada eh, anggota gitu ya, kepada ibu-ibu ini. Oh, ternyata makanannya ini enak nih. Apa rasanya gurih? Oh, gurih ternyata. Kenapa kita mampu mendesain makanan yang misalkan di sini kita lihat nasi gurih gitu misalkan. Oh, ternyata ada kita tambah misalkan karena kan kalau kita sumber gizinya dari tanaman aja mungkin tidak cukup ya. Kemudian kita tambahkan misalkan dengan yang lain misalkan dengan kita tambahkan ada eh, apa namanya ikan misalkan ikan teri, dan itu adalah mungkin konsep-konsep yang harusnya diterapkan juga di dalam MPG gitu ya, bahwa beberapa kerjasama dengan masyarakat di dalam apa namanya meningkatkan kualitas apa MPG makanan bergizi, apa makanan bergizi gitu ya, gratis gitu, juga dapat mendukung ekonomi masyarakat gitu. Nah, konsep food wifi itu kayak apa misalkan? Oh, ternyata dia itu konsep kita ada kualitas, quality. Kemudian di situ kita ada unit ya, unit dengan locally constructed. Berarti dia dikonstruksi oleh masyarakat lokal. Kemudian makanan tadi juga aman bagi kesehatan dan lingkungan. Juga kita tadi kan contohnya kenikir tadi ya, kosmos gitu, edible cosmos, berarti kita juga nanti memanfaatkan diversitas lokal dalam mendukung nutrisi. Nah, apalagi, oh ternyata tanaman tadi bisa kita kembangkan bersama tanaman yang lainnya. Kenapa? Karena kita punya lahan yang sangat sedikit saat ini. Kalau kita hanya mempertahankan misalkan pangan, ketahanan pangan hanya satu makanan, satu tanaman gitu ya, satu crop saja. Oh nggak nutut gitu ya, lahan kita tidak akan cukup untuk kita mampu bertahan, untuk mampu mendukung ketahanan pangan. Tidak cukup. Jadi karena kita tidak cukup, maka kita harus mulai melihat seperti apa berarti tanaman-tanaman yang mampu kita kembangkan. Kita nggak bisa kita target kita itu dengan tanaman. Oh, ketahanan pangan itu harus tanamannya dimakan oleh semua orang. Enggak mampu, enggak bisa. Jadi kita harus memperhatikan kembali scalable dengan diversitas-diversitas tanaman yang dapat kita kembangkan. Nah, kemudian prosesnya, bagaimana di dalam proses pengawetannya? Di situ dari initial food kita kita apa namanya kita awetkan, dan kita lihat di situ bagaimana dari kualitas final gitu ya, kualitas pangan, nutrisi. Nah, ini adalah target kita yang scalable dapat kita lakukan gitu. Tadi kan kita harus reshaping ya, kita shaping, kita ubah, kemudian kita orchestrating tadi kan harus sesuatu yang targetnya scalable dapat tercapai gitu ya. Jadi di sini kita mampu sendiri gitu ya. Skala kita gitu kita target kita terhadap peningkatan pangan dan nutrisi. Nah, selain kita juga mendukung di dalam pengembangan diversitas tanaman, dan itu adalah sesuatu yang apa namanya sangat berguna bagi orang lain. Nah, kalau kita lihat sekarang bagaimana eh, tadi bahwa makanan, persepsi kita terhadap makanan itu ya kualitas kita, maka sebenarnya apa yang kita kembangkan di dalam mendukung ketahanan pangan dapat kita ikuti dengan tanaman-tanaman komplementer. Tanaman komplementer, tanaman yang seperti apa? Tanaman-tanaman yang mampu mendukung tadi rasa-rasa tadi kan ada sesuatu yang lezat gitu ya, kita nikmati dengan senang, kita joy gitu ya, makanannya juga ditata indah gitu. Jadi
kita digest makanan itu bukan hanya sekedar makan gitu toh, tapi kita harus mampu kita happy terhadap makanan yang kita makan gitu ya. Nah, misalkan, nah kita bisa kembangkan misalkan tanaman tomat organik dan tomat yang mungkin tidak organik tapi aman gitu ya. Mungkin kalau organik saja, oh tidak cukup bagi target-target kita. Mungkin kondisi juga, kondisi lingkungan, kondisi soil begitu ya, kondisi-kondisi yang ada gitu sangat tidak memenuhi gitu, kurang memenuhi. Nah, tanaman-tanaman yang lain misalnya sebenarnya kita itu seharusnya itu tidak mengalami misalnya sesuatu harga cabai yang naik turun dan sebagainya. Karena kalau kita mulai memikirkan salah satu target, misalkan apa sih sebenarnya tanaman-tanaman yang membuat hot itu, membuat rasanya hot ya hot cabai, tapi membuat sesuatu yang kondisi-kondisi panas secara ekonomi mempengaruhi ekonomi, akhirnya menjadi peningkatan inflasi yang menjadi harga-harga menjadi sangat tinggi. Nah, di situ mungkin kita lihat misalkan tanaman-tanaman itu, tanaman-tanaman cabai misalkan. Nah, kalau kita tanam sendirilah sedikit-sedikit tidak apa-apa gitu. Tanaman lain misalkan perasa, misalkan ini ada tanaman tanaman yang apa namanya apa serai dan sebagainya ya, serai, dan itu juga akan mendukung terhadap rasa. Nah, di sana sebenarnya ada yang kita lihat gitu ya. Apa sih sebenarnya kenapa di biofisik itu juga di situ ada warna-warna yang sangat penting gitu ya. Dilihat ya, dan itu kan kalau mahasiswa biofisik mestinya sudah tidak buta warna ya, sehingga bisa mencari misalkan melihat warna di sini misalkan dicari mana sih ada, apakah Anda mampu menspot misalkan di sini ada apa namanya berry di balik tanaman ini gitu ya. Nah, mestinya mampu bisa kita lihat. Kenapa ini saya taruh di sini? Kita punya di lingkungan kita. Karena ini adalah salah satu bahan di dalam bahan untuk mendukung anti kanker ya. Ini. Jadi bunga Ixora ini ya, Ixora Indonesia. Dan melihat warna di situ sangat penting karena warna bisa kita lihat di awal, kita bisa secara dini kita melihat dengan perbedaan warna itu kita bisa mampu, oh tanaman ini sudah tua, layak kita makan atau tidak gitu ya, tanaman ini ternyata buruk. Dan warna-warna itu juga eh, memang sangat penting juga di dalam mendukung kualitas pangan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu model yang eh, saya desain di dalam yang kita sebut sebagai model Green Sustainable Biophysics and Resiliency di sini. Model ini saya kembangkan untuk mendukung bagaimana sih kita dapat mendukung ketahanan pangan dengan salah satu yang sekaligus kita bisa membuat suatu pupuk gitu ya. Jadi model ini eh, apa namanya? eh, adalah model yang aktif itu. Aktif berarti kita aktif dalam menciptakan pangan, nutrisi, dan ekonomi. Dan ini merupakan karena kita aktif, kita eh, bagian dari grassroots movement gitu ya, pergerakan akar rumput kita ini yang bergerak untuk meningkatkan, salah satunya juga membantu meningkatkan wawasan konsep pupuk, aplikasi aman pada budidaya serta melakukan prospek ekonomi pangan gitu ya. Nah, kemudian juga pupuk dalam prospek ekonomi di sini. Nah, karena di sini saya lihat di dalam saya kaitkan dengan pupuk dan sustainability yang model ini ada di dalam buku saya, di dalam pupuk and sustainability ini saya ambil di situ dan saat ini saya sedang kembangkan kembali untuk apa sesuatu yang lebih tinggi. Ah, kemudian pada itu mereduksi jumlah kelaparan, menjaga nutrisi, kecukupan, menyediakan akses pangan. Sangat penting jumlah kelaparan gitu ya, jumlah mengurangi jumlah angka kelaparan, tapi nutrisi juga terhadap penyediaan akses pangan itu ya. Dan ini contoh-contoh dari tanaman-tanaman tadi yang secara scalable bisa kita lakukan, termasuk di dalam material-material bagaimana ini limbah dari kulit kopi, air cucian beras, padi, daun kenikir, pepaya, kokitnya ya, rebung bambu, sabut kelapa, ampas tebu, dan beberapa jenis lainnya yang sedang
dikembangkan, termasuk ini tanaman-tanaman ini termasuk rebung ini jadi bisa kita makan dan kita buang. Kenapa kita lakukan itu? Karena ada target lagi yang harus kita lihat di dalam SDG, yaitu kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita produksi dan apa yang kita hasilkan tadi gitu ya. Nah, di situ target yang penting yang harus kita lakukan supaya nanti apa zero waste terjadi. Nah, ini berarti kita kerja sama kita tadi di dalam model tadi. Contoh lagi tadi, nah environmental sustainability tadi konsepnya ya. Karena apa tadi ya bahwa terjadi perubahan iklim, ada kondisi non-sustainable lingkungan, kultivasi tanaman, kuantitas produksi pertanian, di situ ya penurunan kualitas natural resource yang sebenarnya harus kita jaga gitu ya, termasuk air, tanah, udara, penurunan hilangnya diversitas dan kondisi-kondisi tadi akan sangat mempengaruhi yaitu terhadap keadaan akses manfaat dan dari sistem pangan ya. Ini kita sudah coba untuk Taman Bin gitu ya. Nah, ini apa lingkungan merupakan tempat bagi tanaman melakukan fotosintesis dan sebagainya. Ini contohnya pentingnya menjaga sustainabilitas diperlukan oleh sel hidup, lingkungan penentu proses reproduksi, lingkungan menyediakan stimulus serta referensi frame dalam waktu dan ruang untuk meriset biological clock serta perasaan keseimbangan, lingkungan menentukan distribusi dan viability dari bidang ini. Nah, ini contoh-contoh dari pengembangan misalkan tanaman. Di sini ada kenikir yang mungkin teman-teman mungkin tidak mungkin belum memperhatikan ya bahwa di sini adalah Cosmos caudatus kenikir yang berwarna pink putih ini ya, pink putih yang biasanya disebut sebagai sayur kenikir sayur. Dia mampu berfungsi sebagai antiinflamasi, anti hipertensi, anti kanker, antibakteria, juga anti osteoporosis. Nah, ada yang lain yang di sini yang eh, kenikir yang kita sebut sebagai kembang kenikir ya. Ini ada Cosmos superior ada dua warna, warna yang orange dan warna yang yellow ya. Nah, ini dua-duanya ini edible ya, ini bisa kita makan ya. Namun kita tidak pernah makan ini ya. Sayurnya juga enak, ini daunnya juga bisa kita makan. Tapi jarang kita kita memakannya gitu ya. Karena kita mungkin merasa oh itu tidak edible, padahal dia edible. Dan dia Cosmos ini ya superior juga dia termasuk dalam medicinal plant, antibacterial activity juga bioinsektisida, herbisida, dia juga dapat sebagai perwarna dan satu lagi dia juga dapat sebagai ornamental plant. Jadi bisa dapat sebagai tanaman ornamental ya karena indah gitu ya warnanya ya. Dan saya senang kemarin di Batu tuh melihat beberapa tanaman ini yang kuning ini ya, tanaman yang kuning ini cantik banget warna yang kuning muda itu ya. Oke. Tadi sudah dan kita tadi sudah, ini komplementer sudah. Begitu, terima kasih. Ini anggota saya, ini saya dan teman-teman ini ada di beberapa bidang, ada yang medical, ada yang energi, briket, dan di situ juga ada yang tanaman. Nah, ini juga bekas mahasiswa saya yang kami bekerja sama, dan inilah yang scalable tadi yang kita harapkan dapat dilakukan. Terima kasih, Bu Endah. Baik, terima kasih Bu Ari. Ini kita seperti eh, mendengarkan banyak cerita tentang di sekitar kita tuh ada banyak yang bisa manfaat sebenarnya buat kita ya Bu. Jadi kalau kita itu jalan-jalan tuh janganlah tidak menoleh kanan kiri. Jadi kalau saya lihat di sekitar ruangan di lab fisika dasar itu banyak tanaman dan kemungkinan ini adalah riset-riset Bu Ari ya, sehingga semua yang terpampang di slide itu memang hasil dari riset beliau. Baiklah Iya, Bapak Ibu benar. dan eh, rekan-rekan sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa raise hand atau dituliskan dalam kolom chat ya. Ini sambil menunggu pertanyaan, Bu Ari, ini saya ada Oke, satu monggo. satu hal yang sepertinya Mm-mm. ini agak sedikit penting menurut saya sih. Ini saya ingin tahu pendapat Bu Ari ini. Oke. Dari yang disampaikan Bu Ari tadi itu kan ada banyak hal yang bisa
menjadi bagian kegiatan riset ini khususnya buat dosen ya Bu. Bagian riset untuk bisa mendukung program bisa ketahanan pangan atau tadi sudah banyak disebutkan juga ada poin-poin untuk menetapkan SDG sustainability gitu ya Bu. Nah, sekarang ini masalahnya kalau kita melihat dari sisi mahasiswa nih Bu, kira-kira apa Ya. ya yang bisa mereka lakukan atau kami lakukan misalnya ada banyak mahasiswa yang ada di ruangan ini gitu, yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang paling tidak signifikan ya Bu untuk bisa mendukung program keberlanjutan SDGs ini. Minimal ketahanan pangan misalkan ya atau untuk yang eh, ini ya supaya tingkat kelaparan itu tidak lagi menjadi masalah utama di kita gitu. Ini dari sisi mahasiswa tuh kira-kira apa yang bisa dilakukan Ibu? Monggo Bu Ari, barangkali ada pandangan. Ya, sebenarnya banyak banget itu yang bisa kita lakukan ya. Tadi kita mungkin tidak perlu melakukan semuanya gitu ya. Tapi yang kita pilih aja beberapa. Misalkan kalau di biofisika dan fisika secara umum gitu ya, target SDG 13 misalkan ya. Di situ kan ada climate action ya. Berarti kita membantu di dalam penanganan terhadap apa perubahan iklim gitu ya. Nah, ketika kita melakukan eh, perubahan iklim. Berarti di dalam sistem thinking kita, di dalam pikiran kita itu kita benar-benar harus memikirkan apa yang kita lakukan itu frame-nya harus juga nanti di situ ada penurunan terhadap perubahan iklim. Sehingga ketika kita melakukan penelitian, maka itu memikirkan bahwa apa yang kita lakukan nanti berdampak pada penurunan perubahan iklim. Nah, misalkan dari ini saja, dari satu misalkan penurunan perubahan iklim ya, kita contohnya eh, pengurangan terhadap misalkan stres ya, stres abiotik itu bisa disebabkan oleh misalkan salin kondisi-kondisi yang apa itu garam tinggi misalkan, kemudian kondisi-kondisi kekeringan, terus kondisi-kondisi banjir, kondisi-kondisi eh, apa namanya panas tinggi misalkan di situ ya, itu termasuk di dalam eh, stres-stres abiotik. Dan itu semua mahasiswa mampu bisa melakukannya terhadap untuk penurunan itu dari geofisik, biofisik, material dan yang lain teori dan apa namanya simulasi itu bisa melakukan mampu melakukan itu bisa bisa dengan scalable dengan langsung dapat dicapai namun ya mungkin tidak secara luas gitu ya dan kita bisa targetkan sebesar apa gitu target kita. Jadi itu. Nah, ketika di situ perubahan iklim, maka ketika kita misalkan mau menanam kita memberikan pupuk. Nah, jangan kebanyakan pupuk itu karena kalau pupuk itu terlalu banyak, misalkan di situ juga di dalam apa perubahan-perubahan di dalam soil. Ketika terjadi perubahan di dalam soil, maka struktur di dalam tanah, di dalam apa ya komposisi misalkan komposisi nutrisi dalam tanah berbeda itu berbeda. Kemudian kita akhirnya juga menambahkan terlalu banyak, maka di situ terjadi ketidakseimbangan yang nantinya berdampak pada peningkatan-peningkatan yang eh, kondisi yang tidak sustainable dan di situ mungkin juga akan berdampak terhadap peningkatan perubahan iklim. Misalkan pupuk-pupuk pupuk yang sekarang yang dianggap mengurangi perubahan iklim itu kan misalkan pupuk organik ya. Namun hati-hati bahwa pupuk organik misalkan kita dengan menambahkan apa namanya tambahan dari pupuk kandang gitu ya, pupuk kandang kotoran sapi ya, cow manure, apa namanya, kemudian dari chicken manure, dari kotoran ayam, kemudian jadi good manure dari kotoran kambing itu ya. Kita anggap bahwa oh ini bagus. Padahal harus kita lihat juga bagaimana bagaimana asal dari kotoran pokan-pokan tadi ya itu dia dilakukan kalau di situ terjadi bahwa ternyata pakannya itu mengandung logam berat gitu ya logam berat dan itu juga akan berdampak ya. Kita sudah menyelidiki beberapa daerah yang sebelumnya itu ketika dari mana saja kotoran-kotoran sapi yang aman itu di mana gitu di beberapa. Ya, ternyata juga banyak juga yang aman, tapi juga banyak juga yang
di situ tidak aman karena jenis pakan yang ditambahkan yang di situ nanti akan meningkatkan terhadap kandungan-kandungan dari logam berat ya. Itu yang heavy metal yang nanti akan eh, merubah struktur tanah atau mempengaruhi dari ini kondisi-kondisi yang kesuburan tanah yang nantinya juga berdampak terhadap perubahan iklim. Nah, kalau itu terjadi kan berarti kan harusnya ini cukup gitu ya, ternyata tidak cukup atau ini terlalu banyak dilakukan kan untuk padahal kita kan maunya apa ya, menanam itu supaya tanamannya tuh aman ya, kualitas aman tapi juga aman bukan dari pencuri saja ya, aman juga terhadap eh, targetnya ya, ada targetnya yang tidak boleh di apa melebihi itu. Nah, juga ada sistem thinking yang mungkin perlu pada mahasiswa ya. Ketika mahasiswa itu mau meneliti limbah ya, dia membawa limbah dari dari luar ya. Padahal dia tidak tahu jenis limbahnya itu apa, asalnya apa. Sementara penelitiannya dia kan hanya penelitian, masih penelitian laboratorium, penelitian dibawa saja. Nah, harusnya itu tetap ada ethical clearance di situ bahwa limbah-limbah tadi adalah limbah-limbah yang tidak berbahaya, misalkan ketika dibawa ke kampus, ketika dia terbuang di selokan, yang nanti akan berdampak pada perubahan-perubahan soil di sekitar kampus, misalkan gitu. Itu Bu, contohnya beberapa. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan secara langsung itu. Gitu. Oke, iya. Yang saya tangkap berarti begini ya, Bu. Karena mahasiswa masih dalam tahap belajar, maka mulailah untuk membiasakan belajar berthinking, membangun thinking atau membangun sistem thinking pada mahasiswa supaya benar-benar sadar bahwa banyak hal yang harus benar-benar difikirkan ulang lebih dalam saat memahami lingkungan di sekitar. Saya barusan barusan terpikir ternyata iya ya kalau kita hanya sekedar melakukan seperti membuat pupuk kandang atau kompos tadi tanpa melihat ini sumber sumber komposnya ini jangan-jangan dari daerah yang banyak timbunan logam, wah jadi bahaya ya. Sehingga memang mahasiswa harus terlatih juga. Kita mungkin punya banyak ini ya Bu, punya banyak PR sebenarnya dari kita sebagai dosen juga bahwa mahasiswa memang harus diajari untuk apa istilahnya ya, paham lingkungan, peka lingkungan dan tidak bisa AB terhadap lingkungan. Kurang lebih begitu nggih Bu Ari. Yes. Keren. Monggo mahasiswa ada yang ingin ditanyakan. Ini mumpung ada ahli biofisikanya ya. Ayo, ini adik-adik. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Ini kebetulan mahasiswa yang hadir kebanyakan adalah mahasiswa yang sudah di tingkat akhir. Jadi paling tidak Anda bisa membuka pikiran bahwasannya kalau sudah di semester akhir itu memang segala hal itu harus dipikirkan secara luas, secara detail. Jadi tidak fokus ke itu saja ke misalkan untuk anak material nih fokusnya hanya material yang lagi dibikin atau lagi di sintesis gitu paling tidak juga difikirkan kira-kira nih di sekitar di area yang paling tidak berkaitan dengan topik risetnya, material misalkan itu apa kira-kira yang bisa berhubungan dengan apa ketahanan pangan misalkan gitu ya, dan topik-topik lain yang tadi kita sudah dengar dari materi ya. Oke, silakan mahasiswa. Adakah? Kita harus ingat juga ya, kalau itu lahan itu sudah mengandung logam berat, maka lahan itu nggak boleh kita tanami. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memanfaatkan lahan itu harus bagaimana, kan gitu juga. Nah, salah satunya kan harus diremediasi. Remediasi perlu waktu lama. Atau lahan itu ya tidak digunakan atau dibuat sesuatu yang baru sehingga yang tadi ada tanah-tanah tadi tidak bercampur untuk kita tanami. Dan itu kita semakin tinggi loh ya kondisi-kondisi logam berat yang lahan-lahan logam berat. Kalau udah ada PB saja gitu ya, nah itu harus hati-hati. Kalau CU kan masih ada yang diperlukan gitu ya dalam
skala yang apa namanya yang rendah ya, level yang rendah, tapi level yang tinggi nggak boleh. Tapi kalau sudah PB itu harus hati-hati. Dua, enggak, apa namanya harus melihat itu. Nggak bisa kita tanami dan itu sudah kondisi itu tidak akan sustain kalau sudah ada PB. Remediasinya perlu waktu lama puluhan tahun untuk itu ya di atas 15-20 tahun itu baru bisa kita itu kalau kita tidak percepat bagaimana meremediasi itu maka akan sulit gitu ya untuk itu tanpa terasa ternyata mungkin kita makan sesuatu yang di situ tidak sehat gitu ya tidak aman bagi kesehatan maksudnya bukan tidak aman bagi pencuri gitu ya tidak aman bagi kesehatan dan bahayanya, karena kita itu negara miskin, biasanya kita itu nggak peduli ya, yang penting ada makanan gitu. Nggak peduli kita apakah makanan itu sehat dan tak sehat, itu ya, yang berbahaya itu, tanpa Ya, kita sadari itu. ya, betul, betul sekali Bu Ari. Eh, Nampaknya ini ya, tidak ada pertanyaan ini. Ya, ini. Sedikit aja, Bu. Oh, oke. Monggo Pak Kajur, silahkan. Bu Enda, sedikit. Duh. No, ini bidang paling mungkin emang bidang Pak Yuna, Bu Ari ini yang paling dekat dengan riset unggulannya UNED ya di fisika itu makanya Alhamdulillah. harus ada penerusnya ini. Kemarin itu saya Mm-mm. diminta usulan satu ini dosen untuk dari fisika itu kira-kira usulan dosen saya usulkan satu Bu kemarin itu. Ya bidangnya itu saya minta apa namanya biofisikanya biar bisa ke agriculture atau juga biomedik terserah lah. Yang penting pendaftarnya itu eh, bidangnya itu ke biofis supaya ada apa namanya riset-riset yang sudah ada itu tidak apa namanya karena kita Nanti. 6 itu sebetulnya sudah ideal itu ada 6 bidang ilmuwan itu. Nah, yang paling mudah membawa ke tema unggulannya UNED itu sebenarnya bidang Bu Ari sama Pak Yuda ya. Ya saya senang Sama-sama. kemarin bisa lolos apa pun yang eh, apa tuh riset apa tuh kemarin ya No, prototype pendanaan itu. Prototype ya. prototype itu ya. Ya, Itu prototype. ya emang bidang itu sangat aplikatif kemudian apa namanya bersinggungan dengan masyarakatnya itu mudah ya beberapa bidang lain yang memang masih skala bisanya di ya sampai hilirisasi itu masih agak jauh termasuk bidang saya gitu ya. Ya, meskipun kadang dipaksakan aja menghilir karena harus menghilir riset sekarang itu. Nah, kalau Iya. saya lihat tadi ternyata bersinggungan juga ya di Bu Ari ada apa kaitan limbah-limbah juga itu sebenarnya ada irisan juga dengan Iya. riset yang ada di bidang Iya. saya itu. Dan Jadi, enzim juga kita. jadi Enzim itu kan sesuatu yang ada enzim yang untuk antioksidan yang tanaman dan non tanaman gitu. Enzim juga itu adalah material-material biofisik yang penting yang sebenarnya mungkin belum belum banyak disinggung. Namun kita alhamdulillah punya mahasiswa satu yang nanti akan meneliti itu gitu ya. Jadi itu bagian dari mungkin itu bisa berkaitan juga dengan material juga gitu. Hanya mungkin materialnya kan sedikit beda ya mungkin ya karena memang kita itu kan di fisika memang material ya material energi itu sebenarnya ya kalau itu iya. jadi pengembangannya juga banyak di situ. Ya, memang Mbak, ada juga beberapa tanaman itu yang secara secara apa ya kodratnya tuh dia bisa nyerap banyak polutan juga ternyata Iya, yang ada di air itu. ya ada fitur remediator itu di beberapa ada hiper Ya, ya dan itu banyak tanaman-tanaman itu yang salah satunya mungkin genjer kemudian semanggi itu juga itu tanaman-tanaman yang mampu menyerap itu tapi juga harus hati-hati dengan tanaman-tanaman seperti itu. Kalau di dia tumbuhnya di ya ada banyak logam beratnya, berarti di situ dia mengandung logam berat tanpa kita sadari, karena kita nggak ngelihat ya dia ya, kemampuan dia menyerap konsumsi. sangat tinggi gitu ya. Ya, Baru ketika terjadi perubahan warnanya baru terlihat gitu ya. Itu dengan mata, oh itu hati-hati. Nah baru kita teliti. Loh, ternyata ini warnanya kok jadi kayak gini ya, menjadi yellow, menjadi ini. Wah ini hati-hati ini gitu. Harus mulai berpikir itu kalau ada nah, perubahan-perubahan dari tanaman-tanaman yang misalkan tanaman-tanaman itu adalah tanaman-tanaman yang penting adalah tanaman-tanaman yang sebenarnya bukan tanaman utama ya, dia bukan tanaman utama, tapi dia itu mampu hidup di itu
harus amati kapan kita boleh makan dan kapan kita tidak makan gitu ya. Kalau kita uji kan mungkin mengandung ya logam berat ya. Namun kalau tidak belum sampai kemampuannya Enu itu kan karena dia kemampuannya sangat tinggi ya. Baru dia terlihat perubahan warna kalau dia sudah menyerap banyak gitu. Dan hati-hati gitu. Ya, keren ini Bu, dikaitkan dengan SDGs ya. Sekarang kan itu lagi digaung-gaungkan lagi SDGs itu. Ya, termasuk UNED itu, ya kurikulum juga sekarang harus memuat itu sekarang yang untuk semester Iya, ganjil SDGs. nanti. Jadi siap-siap lagi itu tim kurikulumnya Bu Enda ya. Kalau kalau Harus kan ada kami di Fisik SDGs-nya ya. memang sudah terkaitkan dengan SDGs dari awal gitu ya. Alhamdulillah sekarang Ya. UNED itu ternyata semuanya sampai buku ajar nanti dikaitkan dengan SDGs loh ya. Kalau Ya. punya saya semuanya sudah ini. Dan ini materinya Ya. ini saya ambil dari buku ini yang baru ya Biofisika yang bahan ajar, perspektif dan persepsi, kemudian pupuk dan sustainability, kemudian edible cosmos gitu ya. Nah, ini ada dua buku yang mungkin belum kita masukkan di sini ya di materi itu. Barangkali nanti bisa ada bedah buku gitu Bu Enda, mungkin berarti ada kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa kita desain bersama untuk mungkin bedah buku yang nanti bisa bersama dengan mahasiswa gitu. Saya rasa mungkin bisa berbeda gitu kegiatannya. Barangkali itu saran saya untuk Pak Kajur dan Bu Enda ya yang melaksanakan Ya. kegiatan-kegiatan. Ya, kalau di FKIP itu sebetulnya ada ya, tingkat fakultas itu acara bedah buku itu ada tuh. Iya, jadi mungkin akan bisa saling anu gitu loh, mendukung kan. Gitu. Nah, gitu. Kalau kita Terima kasih target banyak kita Bu Ari. ini, hmm? Kalau makmur itu kan rakyatnya makmur itu kan selamat para pemimpin kan gitu ya. Pemimpinnya yang berhasil lah kalau rakyatnya makmur. Gitu. Baik. Mm-mm. Baik, sepertinya ini komentar terakhir ya dari Pak Kajur nih. Kita juga sudah di penghujung waktu. Eh, Baik, kalau boleh saya simpulkan, ternyata melalui kegiatan seminar ini tuh kita bisa memahami ya bahwa kontribusi kecil dari riset ataupun kegiatan pengajaran, inovasi di bidang fisika ini bisa memberikan dampak besar terhadap pencapaian SDGs. Nah, semoga semangat ini bisa berlanjut nih, dan bisa kita teruskan dalam karya dan penelitian khususnya di masa yang akan datang. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, demikianlah rangkaian seminar rutin ilmiah fisika ke-11 telah kita lalui bersama. Semoga ilmu dan wawasan yang telah disampaikan oleh pemateri bisa memberikan manfaat dan inspirasi juga tentunya buat kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Bu Ari, atas pemaparannya, juga kepada seluruh peserta dan partisipasinya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Insya Allah kita ketemu di seminar rutin ilmiah fisika yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari dan rekan-rekan sekalian. Saya juga mohon maaf. Terima kasih Bu Ari, Bu Enda. Sami-sami. Ya. Saya mohon maaf juga itu tadi gangguan yang aduh memalukan itu. Memang kalau virtual begini Bu, kalau Zoom biasa. Next soalnya ya. Ya itu. Ya. Oke, Matur baik. nuwun. Oke. Ya, Oke, izin kelas gitu Bu.